Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kitab Yakobus pasal 1 ayat 19, dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa untuk menyembuhkan orang bisu dan tuli ini, Yesus terlebih dahulu menyembuhkan telinganya? Mengapa justru telinga yang pertama kali dibuka dan bukan lidahnya? Sebab dalam proses belajar yang normal, orang pertama kali belajar melalui telinganya. Baru setelah itu ia dapat belajar dan mengucapkan kata-kata. Kalau telinga tidak berfungsi dengan baik, maka mulut pun tidak akan dapat berbicara dengan baik. Sebab itulah Yesus pertama-tama menyembuhkan telinga orang itu. Di ayat 35 mengatakan, terbukalah telinga orang itu, maka ia dapat berkata-kata dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika telinga kita mau mendengar dengan baik, maka kita dapat berbicara dengan baik juga. Oleh sebab itulah, dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat 21, kita diingatkan untuk cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Mendengar yang dimaksudkan di sini ialah bukan sekedar asal dengar, tetapi mendengar dengan penuh perhatian. Kita membuka hati dan pikiran kita serta mencoba menangkap apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Apa yang Yesus dan Yakobus tuntut memang bukanlah hal yang mudah, tetapi tidak berarti hal itu tidak dapat kita lakukan. Kita dapat melakukannya apabila kita dapat menguasai diri kita. Untuk dapat menjadi orang yang dapat mengendalikan dirinya sendiri, maka orang itu harus menjadi pelaku firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya orang yang mau menjadi pelaku firman yang dapat mengendalikan dirinya, sehingga kehidupannya adalah kehidupan yang berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan mengajar kami supaya kami cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Oleh karena itu Tuhan kiranya menolong kami untuk mampu mengendalikan diri dalam mengeluarkan kata-kata, karena kata-kata bisa jadi berkat tetapi bisa juga mencelakakan orang lain. Mampukan kami berkata-kata dengan benar sebagai bentuk ibadah kami yang sejati kepada Tuhan, dan untuk senantiasa kata-kata kami memuliakan nama Tuhan. Pengendalian dalam berbicara adalah bukti tidak menuruti kemauan emosi, tetapi muncul dari iman kepada Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami untuk mau bertobat, memperbaharui diri,
dan membuang sifat-sifat kefasikan, membuang dosa dan kejahatan, serta setia melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Berkati semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Beri kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera daripada-Mu. Kami rindu agar Tuhan selalu hadir dan melekat dalam hidup kami, menuntun hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus bertindak sesuai kehendak Allah dan berbuat seperti perbuatan Yesus Kristus. Kiranya mujizat dan belas kasih Kristus menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang berbeban berat dan letih lesu, menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.